Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rizky Amelia akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan dalam kondisi bencana, peran petugas kesehatan dan partisipasi masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja yang akan dibahas. Yang pertama, dampak bencana terhadap penduduk. Yang kedua, dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penanggulangan masalah kesehatan dalam kondisi bencana. Yang keempat, peran petugas kesehatan partisipasi masyarakat. Di sini kita ambil contohnya yaitu pengalaman gempa Bantul 2006. Baiklah, poin yang pertama, dampak bencana terhadap penduduk. Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia memberikan dampak dan pengaruh terhadap kualitas hidup penduduk yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak langsung dari terjadinya bencana alam terhadap penduduk adalah jatuhnya korban jiwa, hilang, dan luka-luka. Sedangkan dampak tidak langsung terhadap penduduk antara lain adalah terjadinya banyak kerusakan bangunan perumahan penduduk, sarana sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya. Selain itu, terjadinya bencana alam juga mengakibatkan adanya kerugian ekonomi bagi penduduk, seperti kerusakan lahan pertanian dan kehilangan mata pencarian, terutama bagi penduduk yang bekerja di sektor informal. Salah satu bentuk contohnya, seperti gambar yang kita lihat, ini merupakan salah satu dampak bencana yang terjadi terhadap penduduk. Seperti yang dijelaskan tadi. Poin yang kedua, dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Poin yang pertama, bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi. Ini menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi. Dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air. Poin selanjutnya, menimbulkan masalah kesehatan. Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dampak ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok penduduk rentan. Kelompok penduduk rentan meliputi bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. Poin yang ketiga, persediaan pangan yang tidak mencukupi. Ini juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan dalam jangka panjang, akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana. Pengungsian tempat tinggal atau shelter yang ada sering tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan daya tahan tubuh, dan bila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan masalah di bidang kesehatan. Sementara itu, pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, dan dana operasional. Selanjutnya, pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering tidak memadai. Hal ini terjadi antara lain akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, terbatasnya dana operasional pelayanan di lapangan. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang tidak higienis, meningkatnya potensi kejadian penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Selanjutnya, masalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada bencana yang berdampak kepada masyarakat dalam waktu relatif lama. Seperti salah satu contoh, gempa bumi yang terjadi di Bantul pada tahun 2006. 1 tahun pasca gempa,
Mereka yang menggunakan alat KB suntik dan implan cenderung menurun. Sebaliknya, mereka yang menggunakan pil KB dan metode pantang berkala cenderung meningkat. Oleh karena itu, peran penting petugas kesehatan diperlukan, tidak hanya untuk memberikan pelayanan KB pada situasi bencana, tetapi juga untuk mengedukasi pasangan untuk mencegah kejadian kehamilan yang tidak direncanakan. Selanjutnya yang ketiga, penanggulangan masalah kesehatan dalam kondisi bencana. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama, prabencana. Pada tahap ini, dilakukan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan, dan peletahilan serta penentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Yang kedua, tanggap darurat. Tahap ini mencakup pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan psikososial dan kesehatan. Yang ketiga, pasca prabencana. Yang ketiga, pasca bencana. Tahapan ini mencakup kegiatan rehabilitasi atau pemulihan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah, sosial psikologis, pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, dan lain sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada kondisi bencana, di samping kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Yang pertama, air bersih dan sanitasi. Yang kedua, pangan. Yang ketiga, sandang. Yang keempat, pelayanan psikososial. Serta yang kelima, penampungan dan tempat hunian. Kemudian, dalam upaya memaksimalkan peran jajaran kesehatan pada penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya Puskesmas, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat keputusan SK Menteri Kesehatan nomor 145 Menkes SK 112007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan. Dokumen tersebut mengatur berbagai hal termasuk kebijakan, pengorganisasian, dan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh masing-masing jajaran kesehatan. Kemudian, pengorganisasian sektor kesehatan dilakukan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, sampai dengan lokasi kejadian. Di lokasi kejadian misalnya, penanggung jawab pelayanan kesehatan penanggulangan bencana adalah Kepala Dinas Kabupaten atau Kota. Sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana tugas adalah Kepala Puskesmas di lokasi kejadian. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dikelompokkan pada fase prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada masing-masing fase tersebut, telah dikelompokkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Selanjutnya yang keempat, peran petugas kesehatan dan partisipasi masyarakat. Yang dilihat dari contoh pengalaman Gempa Bantul 2006. Di antaranya yang pertama, sesaat setelah gempa, yaitu terjadi pada hari pertama hingga hari ketiga. Pada hari pertama peristiwa gempa yang terjadi di Bantul 27 Mei 2006, pelayanan kesehatan terutama di puskesmas dilakukan dalam kondisi kekurangan tenaga medis serta fasilitas dan peralatan yang minim. Kemudian hari kedua dan ketiga datang berbagai bantuan dari pihak luar sudah mulai berdatangan. Yang kedua, masa tanggap darurat. Ini terjadi pada
hari ketiga hingga 1 bulan setelah gempa. Masyarakat korban bencana yang selamat dan tidak mengalami luka atau pendarahan dan syok tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan sepanjang jalan desa, kebun, atau pekarangan lapangan. Tenda-tenda darurat jumlahnya terbatas dengan kondisi yang memprihatinkan. Karena keterbatasan jumlah tenda darurat, warga masyarakat korban gempa mengutamakan para perempuan, terutama balita dan ibunya, serta lansia yang tinggal tenda darurat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana tersebut merupakan implementasi dari kearifan lokal yang selama ini masih dipertahankan oleh masyarakat pedesaan di Kabupaten Bantul. Yang ketiga, masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini terjadi sejak 1 bulan sesudah gempa. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pelayanan puskesmas terfokus pada pelayanan kesehatan promotif, seperti pemantauan gizi bayi, balita, dan lansia, memonitor kondisi kesehatan reproduksi para perempuan korban gempa, upaya hidup bersih, dan pemulihan sanitasi lingkungan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Poin pertama, bencana alam yang disertai dengan pengungsian seringkali menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat menjadi korban. Terlebih mereka yang termasuk dalam kelompok rentan. Yang kedua, berbagai panduan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana sudah dikeluarkan di tingkat nasional. Yang ketiga, salah satu contoh peristiwa gempa di Bantul pada tahun 2006 memberikan pembelajaran bahwa pelayanan gawat darurat yang diberikan oleh petugas kesehatan telah berkontribusi dalam mengurangi jumlah korban jiwa yang meninggal. Dengan segala keterbatasan sumber daya, peralatan, dan obat-obatan, para petugas kesehatan melakukan pertolongan pertama pada korban sebelum dilakukan perawatan lanjutan. Yang keempat, peran petugas kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan korban pada saat terjadi bencana, masa tanggap darurat, dan masa rehabilitasi memegang peranan penting dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup dan menjalani proses pemulihan dari dampak bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.